Miliarder Dewa Perang episode 2406 break 2410. Bab 2406. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu harus memaksaku. Ethan meliriknya dan perlahan mengangkat tinjunya. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, tahukah kamu, di mana Grady Wolf? Aku benar-benar tidak tahu. Tinju jatuh, percikan darah. Ethan bahkan tidak melihat mayatnya. Dia menoleh, dan yang lainnya sudah gemetar ketakutan. Mereka merasa bahwa Ethan adalah iblis yang sebenarnya. Saya khawatir bahwa secara ekstrim, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ethan. Tapi mereka benar-benar tidak tahu di mana Grady Wolf itu. Kamu baru saja membunuh kami, dan kami tidak tahu di mana Grady Wolf itu berada. Seseorang berteriak dalam kesedihan dan kesedihan, dengan ekspresi muram di wajahnya, jika kamu ingin membunuh, bunuhlah. Aku akan mati di tanganmu. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi hantu. Ethan meliriknya, dan merasa itu sangat konyol. Jelas mereka datang untuk memprovokasi diri mereka sendiri terlebih dahulu, berpikir bahwa mereka ingin menyakiti Kie dan melukai keluarganya, tetapi sekarang tampaknya dia mengambil inisiatif untuk membunuh. Jika mereka tidak datang untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan terlalu malas untuk mengenal mereka. Ethan selalu seperti ini. Orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang, dan jika orang menyinggung saya, kita harus memotong rumput dan membasminya. Dia melambaikan tangannya, dan anjing bersaudara itu maju ke depan. Turunkan. Ya. Beberapa master aula diturunkan, hanya menyisakan Vinny di sana. Dia melihat yang lain, mereka semua dibawa pergi, tapi dia masih di sana. Ethan hanya meninggalkannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Vinny menggertakkan giginya, jika kamu ingin membunuh, lakukanlah. Pada titik ini, apakah kamu pikir aku masih akan takut? Bagaimanapun, ini adalah kematian. Dia tertutup dan terobsesi dengan itu. Apakah dia punya pilihan lain? Ethan berjalan ke arahnya. Di mana Grady Wolf? Dia masih menanyakan pertanyaan ini. Vinny tidak bisa menahan cibiran. Mengapa membuang waktu? Saya tidak tahu, tidak peduli bagaimana Anda bertanya, saya tidak tahu. Tidak peduli seberapa keras dia mendorong dirinya sendiri, itu tidak berguna, dia hanya tidak tahu, jadi apa yang bisa dia lakukan? Ethan tampaknya sangat sabar, dan percaya bahwa Vinny akan mengetahuinya, dan terus bertanya, di mana Grady Wolf? Vinny sedikit gila, berpikir bahwa Ethan jelas mempermalukan dan menggoda dirinya sendiri. Dia tidak berbicara sama sekali. Tapi Ethan masih sabar. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menatap Vinny dan bertanya berulang kali, di mana Grady Wolf? Dia seperti repeater, yang membuat Vinny tak tertahankan. Saya tidak tahu. Dia berteriak seperti orang gila, saya bilang saya tidak tahu. Bagaimana Anda bisa percaya? Bagaimana orang seperti Grady Wolf bisa memberitahuku keberadaannya? Apakah menurutmu itu mungkin? Vinny tertawa kesal. Dia pikir Ethan bodoh. Dia masih tidak percaya hal yang begitu jelas? Belum lagi apakah Grady Wolf mengatakan pada dirinya sendiri, dia akan mengatakan pada dirinya sendiri, apakah dia tidak ingin hidupnya sendiri untuk menjaga rahasia Grady Wolf? Ini jelas tidak mungkin. Ethan tidak peduli sama sekali, dan terus bertanya. Di mana Grady Wolf? Vinny tidak mengatakan apa-apa, membiarkan Ethan bertanya lagi dan lagi, tanpa arti. Peter Pan dan yang lainnya hanya berdiri di samping, dan tidak peduli apa yang Ethan lakukan, mereka menunggu dengan tenang, mengetahui bahwa Ethan pasti tidak akan membuang waktu untuk hal-hal yang membosankan seperti itu. Pasti ada alasan kenapa dia terus bertanya. Ketika Ethan menanyakannya 50 kali, Vinny tidak bisa menahannya. Cukup. Dia meraung, aku bahkan tidak tahu, apa gunanya bertanya lagi. Grady Wolf tidak memberitahuku, aku hanya ingin memberitahumu, aku tidak tahu. Ethan berjongkok dan menyipitkan mata. Mata. Benarkah? Dia melirik Vinny, meletakkan tangannya di atas kepalanya, membalik telapak tangannya, dan segera mengelilingi Vinny. Benar saja, itu sama seperti dugaanku. Pria Grady Wolf itu terlalu licik.
Dia sengaja menyimpan informasi itu di benaknya. Bab 2407. Dia menampar wajah Vinny dengan keras, dan langsung mengeluarkan sudut mulut Vinny. Apakah kamu bangun? Ethan berteriak keras, terdengar seperti guntur besar, gemetar di telinga Vinny, seluruh tubuh Vinny pusing, dan ada dering tinnitus. Dia menatap Ethan dengan kosong, pikirannya bergetar, dan dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Sepertinya ada suara di kepalanya, berdengung, membuatnya tampak melayang. Vinny tiba-tiba teringat beberapa kata yang diucapkan Grady Wolf di depannya. Dalam ingatannya, mulut Grady Wolf bergerak, tetapi dia tidak bisa mendengar suara apapun. Dia hanya bisa menilai apa yang dia katakan dari bentuk mulut Grady Wolf. Kata-kata. Apakah kamu ingat? Ethan menatapnya, Grady Wolf memberitahumu, tetapi kamu tidak dapat mengingatnya lagi. Sekarang, apakah kamu ingat? Saya. Vinny tercengang. Saya tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Grady Wolf berkata pada dirinya sendiri. Kapan dia memberitahu dirinya sendiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Vinny? Ailing mengerahkan pikirannya ke Lucy. Vinny sangat tidak percaya. Ini adalah kekuatan murid ganda. Ethan berkata ringan, apakah menurutmu Grady Wolf begitu pandai berbicara? Apakah dia akan berbicara denganmu dengan baik? Dia hanya ingin melewatimu dan memberitahuku apa yang ingin dia lakukan. Kamu menyampaikannya padaku. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke mata Vinny. Jawaban yang ingin ditanyakan Lin Yi tertulis di dalamnya. Vinny sedikit mati rasa, dan tidak ada jawaban untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana semua ini terjadi. Ketika saya memikirkannya, katakanlah, setidaknya, Anda masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Jangan berharap saya menghargai tulang punggung Anda. Jika Anda tidak berharga, saya akan membunuh. Kata-kata Ethan tenang, tetapi penuh dengan aura pembunuh yang menakutkan. Vinny mengatakan bahwa dia tidak takut mati, tetapi dia masih gemetar ketika mendengar kata-kata Ethan. Pada waktu itu, Istana Katakombe. Saya tidak tahu tindakan mana yang dimiliki oleh Raja Iblis, tetapi di bagian terdalam gua, biasanya tidak ada yang datang, dan tidak ada yang berani datang. Karena di sini bukan hanya istana, tetapi juga kuburan Raja Iblis masa lalu. Energi iblis yang berasal dari sini saja tidak dapat ditahan oleh kebanyakan orang, dan begitu mentalitas terpengaruh, cepat atau lambat, mereka akan menjadi bingung. Pada saat ini, Grady Wolf berdiri di depan kuburan. Untuk membunuhmu, ini sangat menarik. Grady Wolf bergumam pada dirinya sendiri. Dia sedang berbicara dengan Raja Iblis. Dia ingin membunuh Raja Iblis. Raja Iblis tahu tentang itu. Bahkan dia ingin membunuh Raja Iblis dengan cara apapun. Jernih. Bagaimanapun, mereka berdua telah menjadi satu, dan mereka telah lama menjadi satu. Aku ingin membangkitkan Raja Iblis di masa lalu dan membiarkan mereka membunuhmu. Apakah kamu merasa terhormat? Grady Wolf mencibir. Sungguh, apakah menurutmu idemu bisa terwujud? Suara itu menjadi suara Raja Iblis lagi, dan kedua orang itu bolak-balik. Jika ada orang luar di sini, saya khawatir saya akan takut mati. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu bisa tahu? Grady Wolf tidak memiliki perubahan suasana hati, dan tidak akan meremehkan Raja Iblis karena ini, dan tidak akan menyerahkan tubuhnya karena ini. Raja Iblis yang hebat di masa lalu, kamu adalah yang paling kuat. Ini cukup membuatmu bangga, tapi kamu mencoba menduduki tubuhku. Keputusan ini salah. Dia berjalan ke kuburan, memandangi batu nisan, matanya suram. Kamu sendiri yang mencari kematian, Grady Wolf menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Sungguh, kita adalah satu. Kamu membunuhku dan kamu akan mati juga. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Raja Iblis tersenyum, seolah-olah dia telah memakan Grady Wolf, dan dia juga harus rakus dengan tubuh ini. Tidak peduli apa yang dilakukan serigala, itu tidak akan berguna. Begitu kekuatan mentalnya pulih, dia bisa langsung melenyapkan jiwa Grady Wolf. Pada saat itu, tubuh ini akan menjadi Raja Iblisnya.
Dia bisa memiliki pupil yang berat dan tubuh fisik yang kuat. Siapa yang bisa menghentikannya? Bab 2408. Takut mati? Grady Wolf tertawa, bagaimana dia bisa takut mati? Orang-orang seperti dia gila dalam diri mereka sendiri. Selama mereka dapat mencapai tujuan mereka, mereka tidak takut pada apapun, termasuk kematian. Bagi Grady Wolf, kematian hanyalah sebuah proses, sarana, dan sarana untuk mencapai tujuan. Selama seseorang dapat mencapai tujuannya sendiri, mengapa tidak mati? Orang biasa tidak bisa memahami kegilaan semacam ini. Perlakukan saja aku seolah-olah aku takut. Grady Wolf berkata, ketika kamu mati, kamu akan menyesal mengapa kamu tidak memilih orang lain tetapi memilihku. Raja Iblis tidak menanggapinya lagi, dan sepertinya terdiam. Grady Wolf melihat ke kuburan di depannya, bersenandung lembut, dan pergi untuk bersiap. Dia ingin mendapatkan tubuhnya kembali dengan segala cara. Di kedalaman istana, ada aula leluhur yang sangat besar. Diabadikan di sini adalah posisi spiritual dari Raja Iblis di masa lalu. Pemakaman mengubur tubuh mereka, dan aula leluhur ini mengabadikan jiwa mereka. Grady Wolf masuk. Hancur, dengan sedikit suara, lampu yang selalu terang di sudut dinding semuanya menyala dalam sekejap. Tiba-tiba, seluruh aula leluhur memancarkan cahaya redup, Luz and Iran dan ditutup. Jelas bahwa pintu dan jendela tertutup, tetapi ada embusan angin suram yang bertiup. Mata Grady berkedip, dan pupil ganda muncul kembali. Anda dapat melihat banyak hal mengambang di aula leluhur ini. Dia tidak memiliki rasa takut sama sekali, dan bersenandung lembut, tidak ada yang mau mati, kan? Menjadi Raja Iblis itu kecanduan, bagaimana dia bisa dengan mudah menyerahkan posisinya? Semua Raja Iblis memiliki satu kesamaan, yaitu mereka cukup serakah, memiliki ambisi yang cukup, dan egois. Dapat dikatakan bahwa hal-hal tergelap dalam sifat manusia, dalam Raja Iblis ini, telah menjadi standar. Perbedaan di antara mereka adalah, siapa yang lebih kejam, siapa yang lebih kejam, siapa yang lebih mengerikan dari siapa. Angin bersiul, sepertinya Raja Iblis di masa lalu tidak berdamai. Tidak ada yang ingin mati, terutama ketika mereka telah mencapai posisi Raja Iblis, dan tidak mudah untuk meninggalkan dunia, tetapi orang tidak dapat melawan waktu, apalagi melawan waktu. Oleh karena itu, Raja Iblis dari generasi sebelumnya akan menyerang surga dengan segala cara untuk mendapatkan kesempatan umur panjang. Tetapi di mana dia berpikir bahwa kolam umur panjang dari istana surgawi hanya bisa memainkan peran di istana surgawi, bahkan jika dia mendapatkan mata musim semi dari kolam umur panjang, itu tidak masuk akal baginya. Sebaliknya, ada terlalu banyak korban, dan Raja Iblis sendiri hampir jatuh. Jika bukan karena jejak jiwa yang tersisa, dan sekarang bersarang di Grady Wolf, Raja Iblis dari generasi ini akan sudah lama mati dan menghilang dari dunia ini. Grady Wolf berjalan ke posisi spiritual itu dan berkata dengan keras, apakah kamu ingin hidup? Apakah kamu ingin dibangkitkan? Apakah kamu ingin mendapatkan kembali statusmu sebagai Raja Iblis? Dia tampak gila, seperti orang gila sejati, berteriak keras, menyebabkan angin di seluruh aula leluhur menjadi semakin ganas. Tampaknya Raja Iblis di masa lalu tidak dapat menahannya. Mereka ingin segera dibangkitkan, mereka ingin mengulangi kejayaan mereka, dan mereka ingin mendapatkan kembali semua milik mereka. Grady Wolf melipat tangannya, dan pupil matanya yang berat memancarkan cahaya keemasan. Tiba-tiba, angin menjerit, pintu dan jendela tersentak, dan semuanya terhempas terbuka. Dia berteriak, kelahiran kembali. Cahaya keemasan bersinar di mana-mana, menutupi aula leluhur dan menutupi hantu yang belum bubar, membuat mereka berteriak. Wow, itu seperti hantu dan serigala yang melolong, menghancurkan bumi. Suara melolong yang mengerikan, menusuk hati, seperti monster yang menakutkan, menjadi gila saat ini. Jika seseorang ada di sini dan mendengar suara seperti ini, saya khawatir mereka akan ketakutan setengah mati. Grady Wolf membuka mulutnya dan meraung, napasnya menggantung, dan udaranya sedikit terdistorsi. Pupil matanya yang berat sangat menakutkan sehingga bahkan Peter Pan tidak tahu bahwa serigala serakah memiliki kemampuan ini. Raja Iblis akan melihat tubuhnya, benar-benar ada alasannya,
seolah-olah ditakdirkan untuk menjadi tubuh yang sempurna, kemampuan yang sempurna. Bab 2409. Oh, oh. Yin Archie menjerit, posisi spiritual itu bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan melepaskan diri dari posisi spiritual itu. Di bawah cahaya keemasan, napas yang kuat terus-menerus dilepaskan. Keluar! Grady Wolf meraung, dan dia melihat sebuah retakan muncul pada sebuah tanda. Sesuatu akan keluar. Tiba-tiba, ledakan. Pukulan mengerikan datang tiba-tiba, mengenai token dengan keras, dan langsung menghancurkan token secara langsung. Hah! Grady Wolf terkejut, menoleh untuk melihat, wajahnya tiba-tiba membunuh Ethan. Dia tidak menyangka Ethan akan datang saat ini, sedikit lebih awal dari yang dia harapkan. Apakah kamu berani melakukan apapun padaku? Kaki Ethan berkelebat seperti bayangan, dan dia mengabaikan serigala itu. Dia meninju beberapa kali, mengeluarkan kekuatannya, dan secara langsung menghilangkan cahaya keemasan pada kartu roh itu. Dia berdiri di sana, menatap Grady Wolf. Arti keberadaanku adalah untuk menghentikanmu, apapun yang terjadi. Grady Wolf mencibir. Apakah kamu harus melawanku? Dia menatap Ethan, dan sulit dipercaya bahwa Ethan akan begitu kuat sekarang. Terakhir kali dia bertarung melawan Raja Iblis, dia tidak kehilangan angin sama sekali. Itu benar-benar mengejutkan. Tampaknya Ethan juga mendapatkan banyak manfaat di Tiangong, tidak lebih buruk dari dirinya sendiri. Aku berkata, aku ada untuk menghentikanmu. Ethan berkata, apa yang ingin kamu lakukan, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke token. Ayo kita bicara, apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti bicara omong kosong. Grady Wolf tidak ingin berbicara omong kosong kepada Ethan, kamu di sini lebih awal. Dia ingin menunggu sampai dia siap dan Ethan akan datang lagi. Kemudian dia bisa meminjam Ethan. Membunuh Raja Iblis dengan tangannya, tapi sekarang sepertinya Ethan lebih pintar dari yang dia kira. Dia datang lebih awal dan dia belum siap. Tentu saja, ini tidak penting. Yang penting adalah Ethan tidak mau bekerja sama dengannya. Kamu membantuku membunuh Raja Iblis, dan aku akan melepaskan putrimu. Grady Wolf berkata langsung, ini adil. Ethan menyipitkan matanya. Grady Wolf tidak mengatakan ini. Tidak apa-apa. Ketika dia berbicara tentang putrinya, itu seolah-olah mengancam Anda. Dan Ethan benci diancam oleh orang lain. Hah? Tanpa ragu-ragu, Ethan langsung memulai. Teknik knockdown fist yang kejam terbuka dalam sekejap, dan setiap kekuatan tinju ditinju, dan udara bergetar dengan ledakan suara. Ethan mengambil gambar. Minum. Grady Wolf tahu bahwa Ethan pasti akan melakukannya. Dia datang untuk bunuh diri, bahkan jika tidak ada alasan. Kelemahan pria ini adalah perasaan yang berat, terutama untuk kerabatnya. Anehnya Ethan tidak marah jika dia menggunakan wanitanya sebagai alasan. Begitu kedua talenta itu saling bersentuhan, suara keras meletus, seperti dua banteng yang saling menabrak dengan ganas. Mereka berpisah dalam sekejap dan bertabrakan lagi. Mereka sama sekali tidak peduli dengan gerakan apapun. Mereka bertabrakan dengan liar seperti orang barbar. Tinju dan kaki seperti cambuk baja, memukul keras, membuat suara keras. Angin kencang mengguncang pintu dan jendela di sekitarnya. Pertarungan antara dua orang baru saja dimulai, dan itu menjadi sangat sengit, seolah-olah para dewa sedang bertarung, dan manusia tidak bisa ikut campur. Keduanya berpisah lagi. Kamu tidak bisa membunuhku. Grady Wolf menatap Ethan dan berkata dengan kejam, kamu tahu dalam hatimu bahwa selama aku memiliki sisa jiwa Raja Iblis di tubuhku, kamu tidak dapat membunuhku. Bagaimana, bantu aku membunuh dia? Bagaimana? Jika kamu tidak membunuhnya, kamu tidak dapat membunuhku, aku tidak akan mati, dan keluarga serta teman-temanmu tidak akan pernah hidup damai. Aku? Orang seperti apa, lo? Ya, Ethan, jangan melakukan hal-hal yang kamu sesali, jangan tinggalkan penyesalan untuk dirimu sendiri, hahaha. Bab 2410.
Grady Wolf tahu temperamen Ethan dan tahu bahwa dia paling tidak suka diancam, terutama keluarganya. Melihat kemarahan di wajah Ethan, Grady Wolf tertawa. Bagaimana? Bekerja sama dengan saya. Baik untuk Anda, dan baik untuk saya. Jika kamu tidak bekerja sama, kamu harus menanggung konsekuensinya. Menjawabnya ya, itu adalah tinju Ethan. Momentum yang hebat. Cahaya putih, terbungkus dalam kekuatan kepalan tangan, meledak dengan hebat, menyebabkan udara di sekitarnya langsung memadat, dan mengenaimu di dada serigala serakah. Dengan keras, Grady Wolf terbang keluar, meluncur di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Dia melihat jubah yang rusak di dadanya, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Sulit dipercaya. Grady Wolf mendengus, kekuatanmu semakin kuat. Selama kamu membunuhmu, Raja Iblis akan mati bersamamu. Kenapa repot-repot? Ethan berjalan menuju Grady Wolf selangkah demi selangkah. Kamu seharusnya tidak menyentuh keluargaku. Dia bisa mentolerir banyak. Keluarga dimensi adalah kelemahan Ethan. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya. Sama seperti Grand Cliff Selatan adalah tempat terlarang, keluarganya adalah tempat terlarang di hati Ethan. Gemuruh. Ethan bergerak dan langsung meledak. Seluruh orang itu seperti bola meriam, kejam dan kuat. Sangat cepat. Grady Wolf berseru. Saat berikutnya, Ethan sudah berada di depannya, dan tinju keduanya terbanting bersama lagi. Sebuah ledakan kekerasan. Grady Wolf mundur, kilatan horor melintas di matanya, kekuatan Ethan sangat menakutkan, apa yang sebenarnya dia alami di Tiangong, sepertinya setiap kali dia bermain melawan Ethan, Ethan meningkat secara signifikan. Hal yang paling menakutkan adalah belum terlalu lama sejak terakhir kali keduanya bermain melawan satu sama lain. Ethan tampaknya tak kenal lelah, memukul Grady Wolf dengan satu pukulan demi satu, meninju lebih mendominasi daripada meninju, dan meninju lebih keras daripada meninju. Grady Wolf hanya bisa melawan. Menghadapi serangan frekuensi tinggi Ethan, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan, jadi dia hanya bisa bertahan lebih dulu dan menunggu Ethan kehabisan tenaga. Tapi di mana Ethan akan berhenti? Kecepatannya semakin cepat dan lebih cepat, lebih cepat dan lebih cepat. Pukulan lebih berat dari pukulan, seperti gunung, tekanan berat. Terjadi ledakan hebat, dan keduanya berpisah lagi. Grady Wolf melirik tangannya, dia berdarah, dan dia bahkan bisa melihat tulang jari Sen-Sen. Serangan Ethan memang menakutkan. Itu menghancurkan tubuh fisiknya. Apa itu pancaran cahaya putih? Apa mematikan yang kuat? Apa kau lelah? Grady Wolf menatapnya dengan kosong, kamu ingin membunuhku, kekuatan ini tidak cukup. Dia mencibir, dengan sengaja membuat Ethan kesal, seolah-olah dia tidak takut mati sama sekali. Bahkan jika dia tahu bahwa kekuatan Ethan sangat menakutkan, dia benar-benar ingin membunuhnya, dan sangat mungkin untuk membunuh dirinya sendiri, tetapi harga yang harus dibayar Ethan pasti tidak sedikit. Ethan adalah orang yang bijaksana. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa membunuh dirinya sendiri dengan bersih, dan malah berakhir menyakiti kedua belah pihak, maka dia memberi Raja Iblis kesempatan. Ketika dia lemah, Raja Iblis sepenuhnya menempati tubuhnya, dan Ethan terluka saat itu. Bagaimana dia bisa melawan Raja Iblis? Aku akan memberimu saran, masih memikirkannya. Grady Wolf tersenyum. Aku bisa terluka parah atau bahkan terbunuh olehmu, tapi bagaimana denganmu? Kamu dapat menjamin bahwa aku tidak akan terluka? Itu akan terlalu kecil untukku. Setelah tubuhku sepenuhnya ditempati oleh Raja Iblis, kekuatannya akan segera pulih. Dan bagaimana denganmu? Melukaimu, bagaimana kamu bertarung melawan Raja Iblis? Apakah kamu berharap untuk membunuh yang lama 7 kali? Goyang Grady Wolf. Dia sudah tua, tapi dia tidak tahan untuk berguna. Begitu suara itu jatuh, sebuah tinju menghantamnya. Grady Wolf mengangkat tangannya untuk mengambilnya, menatap Peter Pan yang sangat marah. Kenapa kamu belum bahagia?